Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus memberkati, mengurapi kita, dan memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat, kuat, diberkati, dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan pekabaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi, memberkati kami, agar kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Perkaramu Muncul. Ayat intinya diambil dari Wahyu 14 ayat yang ke-7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Keterangannya, tahun 1844, Imam besar kita masuk bilik yang maha kudus dalam bait suci di sorga untuk memulai pekerjaan penghakiman penyelidikan. Ketika buku-buku catatan dibuka dalam penghakiman itu, kehidupan semua orang yang percaya akan Yesus diulangi di hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama kali hidup di atas bumi. Pembela kita membentangkan keadaan setiap generasi berturut-turut dan menutupnya dengan orang yang hidup. Setiap nama disebutkan. Setiap perkara diselidiki dengan ketat. Nama-nama diterima, nama-nama ditolak. Bila ada orang yang masih mempunyai dosa dalam buku catatan, tidak bertobat dan tidak diampuni, maka nama mereka akan dihapuskan dari buku kehidupan. Kita sekarang sedang hidup dalam zaman hari besar pendamaian. Di dalam pekerjaan yang sama, sementara imam besar sedang mengadakan pendamaian bagi Israel, semua orang dituntut untuk menimpakan jiwa mereka dengan pertobatan dari dosa dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Jangan sampai mereka dicampakkan dari antara orang banyak. Di dalam cara yang sedemikian rupa, semua orang yang ingin nama-nama mereka bertahan dalam buku kehidupan sekarang harus menimpakan jiwa mereka di hadapan Allah dengan berduka cita karena dosa dan pertobatan yang sejati. Dalam beberapa hari masa pintu kasihan masih terbuka. Harus ada penyelidikan hati yang mendalam dan setia. Harus ada pertempuran yang sengit di hadapan semua yang mau menaklukkan kecenderungan-kecenderungan jahat yang berjuang supaya menang. Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan perorangan. Kita diselamatkan tidak secara kelompok. Kesucian dan pengabdian orang tidak akan mengganti kemampuan-kemampuan ini bagi orang lain. Masing-masing harus diuji dan didapati tidak bercacat atau bercela atau lain sebagainya. Semua orang yang telah bertobat dari dosa dengan sungguh-sungguh dan dengan iman meminta darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka, telah diampuni, nama mereka dituliskan dalam buku-buku di sorga, bila mana mereka telah mengambil bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat mereka didapati serasi dengan hukum Allah. Dosa mereka akan dihapuskan dan mereka sendiri akan menjadi layak untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memaklumkan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat yang ke-25. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Perkaramu muncul. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Masing-masing pribadi, siapapun kita, apapun latar belakang kita,
apapun posisi jabatan harta kita, masing-masing kita akan menghadap penghakiman penyelidikan yang Tuhan lakukan. Dan nama demi nama, pemikiran demi pemikiran, tutur kata, sikap, tingkah laku kita yang bisa kita sembunyikan saat berada di dunia ini akan terbuka, dan itu akan menjadi saksi apakah nama kita akan diterima atau ditolak. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, mari terus mengadakan persiapan, mari terus menyelidiki diri, mari terus membenah diri, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika Tuhan Yesus nantinya datang di kali yang kedua, maka kita masing-masing bersama dengan keluarga kita, jemaat kita, akan dimampukan untuk siap bertemu dengan Sang Juru Selamat kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas pekabaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Kiranya tuntunan Roh Suci Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan terus menghidupkannya dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk belajar lebih peka akan kehendak Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan kami rindu menghidupkan agenda-Mu dalam kehidupan kami. Kami rindu dengan pertolongan Tuhan kami akan terus merasakan kebutuhan kami akan hadirat Tuhan. Kami rindu kami semua bisa siap menerima roh jan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Saat ini ya Tuhan, berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan. Berikanlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Diberkatilah dalam setiap pergumulan tantangan yang sedang dihadapi. Terlebih khusus kami berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, para penginjil literatur, para TSPM, misionaris, bahkan guru-guru, perawat, dokter, atau seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun berada dalam porsi kami masing-masing. Bantu kami untuk bisa diurapi dengan kuasa Roh Suci Tuhan, agar kami semua bisa lebih giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa baru datang lebih dekat kepadamu. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.